kayak HP dilempar ke gua gitu. Kunci dilempar Ya karena cinta ya udah bilangnya ya oh ya udah gitu, oh ya udah kita jalanin lagi aja gitu. Emang bego sih. Suara Kultura, Voice of the Culture. Toxic relationship tuh buat gue ketika kedua belah pihak ngerasa itu tuh udah gak worth it buat lo jalanin lagi. Bukan cuma sekedar dari kata-kata atau perlakuan, tapi kayak komitmen, prinsip pun termasuk toxic kalau lo udah gak sama-sama buat megang itu. Ketika lu nggak bebas, nggak nyaman lakuin apa yang seharusnya lu lakuin. Lu nggak nyaman ketika lu lakuin, terus lu takut pasangan lu marah. Sebenarnya apa yang lu lakuin itu sebenarnya nggak salah gitu. Ada suatu keraguan-raguan gitu. Nggak memperlakukan orang tersebut dengan baik, tapi nggak bisa melepasnya juga gitu loh. Contohnya? Kayak lo tuh harus sama gue, tapi sedangkan dia yang pengen terus sama lo, tapi dia tuh nggak bikin orang itu nyaman. Toksiknya kayak gimana dulu nih, kan ada nih toksik yang paling dikekang sih. Nggak pernah yang kayak main fisik gitu, cuman paling kayak dikekang aja kayak. Oh, pernah? Pernah. Ngelarang-larang ini tuh, cuman dianya nggak pernah ada waktu buat kita gitu. Pernah ya? Posesif berlebihan, tidak menghargai perasaan satu sama lain, main tangan. Pokoknya yang saling menyakiti lah satu sama lain. Posesif yang nggak wajar nggak sih? Posesif yang nggak wajar gitu. Contohnya? Kayak lu kemana-mana mesti ditanyain, terus juga lu ya anjing dipantau terus lah sampai lu sampai kalau menurut gua itu udah toksik. Lu melakukan satu pekerjaan tapi cewek lu ngelarang, itu toksik banget. Lu mau melakukan sesuatu hal tapi lu harus minta persetujuan pasangan lu. Dan itu benar-benar gak enak lah. Oh jadi kayak apa-apa harus izin dulu, kemana-mana foto. Ya hubungan yang tidak sehat. Contohnya seperti terlalu bucin, terlalu nurut, terlalu memberikan keputusan di satu pihak doang. Kita cuma ngikut-ngikut doang, iya doang gitu. Terlalu nurut nih menurut gue. Apa ya? Bucin salah satunya. Kenapa bucin menurut lu itu sebuah toxic relationship, sebuah hal yang toxic? Karena terlalu fokus dia ke ceweknya. Hal lain kayak teman-teman itu diabaikan kadang. Ngelarang juga gitu atau ada perlakuan fisik, dipukul atau apa? Nggak pernah sih. Emang lebay kita memang. Sorry. Siapa tahu. Kayaknya toksiknya orang tuh beda-beda ya. Mungkin dari gue kalau misalnya dia perlakuannya udah, kalau gue masih kayak perlakuan doang gitu, menurut gue udah toksik ya. Nggak tahu sih kalau orang-orang harus laporan ini itu. Gue sih ngerasain sih toksik, lebih ke ngomong kasar. Oh, lebih ke ngomong kasar. Iya. Cuman kan kalau sama pasangan sendiri kan pasti bisa dikontrol dong, ya kan? Cuman dia selalu kelepasan gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Tapi maksudnya perlakuan dari fisik segala macam enggak ada? Fisik enggak, cuman kata-kata aja gitu. Kadang kan kata-kata juga bikin kita sakit hati. Gue kurang paham sih karena gue belum pernah ada di posisi itu ya. Cuman kalau yang gue tahu mungkin kayak hubungan yang dijalani tapi sering berantem atau yang negatif masih kurang paham sih gue. Gimana ya? Gue juga kurang paham sih maksudnya toxic relationship itu seperti apa sih sebenarnya? Yang kayak tuker-tuker ID IG, akun IG masing-masing, padahal kan itu privasi. Terus kayak ngecek-ngecek HP, kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue. Sama kayak udah mulai kayak kasar gitulah di dalam hubungannya, kayak main tangan gitu-gitu loh. Yang satu ngerasanya kayak sedih terus tuh, yang satu fine-fine aja. Iya, gitu sih. Tiap satu nanyain terus juga kayak lagi di mana gitu-gitu, harus kabarin. Kayak nggak ada waktu senggangnya lah buat gua gitu. Kayak ditanya-tanya terus gitu. Ya kalau sama-sama udah nggak cocok kali ya, terus dipaksain sih. Mana mungkin faktor sayang, udah terlanjur, udah lama, atau mungkin karena keluarga udah cocok sampai akhirnya ya. Padahal hubungannya itu udah nggak sehat, tapi terpaksa karena terpaksa ngejalanin karena itu aja. Ya terus lu terjebak relationship, di toxic relationship menurut gua, akhirnya lu terpaksa ngejalaninnya. Tapi lu sendiri pernah ngalamin toxic relationship? Pernah. Lebih ke yang kayak ngucapin putus tuh gampang banget gak sih?
Gue sering dapetin gitu. Mengentengkan suatu omongan. Enggak, toxic enggak, cuma disakitin aja. Gue pernah diputusin gara-gara bosen. Sesimpel gue jalan sama temen-temen gue nggak boleh gitu ditanyain gitu. Lu mesti ngabarin setiap berapa saat gitu. Lu ada keharusan lu posting sesuatu, lu harus ada keharusan nemenin dia gitu. Kalau dia nggak diturutin dia marah gitu. Itu menurut gue udah toksik sih. Ya pernah lah, masa enggak? Gitu? Ya pernah lah. Berapa lama tuh? Itu yang 1 tahun 8 bulan. Menurut gue dua-duanya toksik sih. Gue pernah, cuma semi-semi gitu. Dan Berapa lama tuh ngejalaninnya? 2 tahun yang terakhir ini. Ternyata bukan toksik sih sebenarnya dia takut aja ketahuan kalau dia selingkuh. Jadi kalau gue kemana-mana harus bilang. Terus kalau misalnya gue ngapain aja dia harus tahu. Tapi gue tuh nggak tahu dia ngapain gitu. Dia nggak ngasih tahu. Terusnya kalau gue nanya, kamu di mana? Dia selalu jawabnya tuh kayak kasar gitu. Dia bilang, kamu nggak perlu tahu lah gitu. Kalau gue biasanya waktu dulu ya di posesif ini, sampai sekarang sih posesif ini kayak misalnya apa-apa lu mesti GPS lu mesti nyala, lu mesti dilacak kemana-mana gitu-gitu aja sih. Lu mau kemana-mana harus ngomong gitu. Kalau yang sebelumnya ada fisik juga. Oh, ada fisik juga. Dipukul kah, ditampar atau? Kayak nggak di smackdown juga. Kayak ditepas gitu loh. Kayak dipegang terus kayak diginiin gitu loh. Tapi kayak orang tuh kayak nggak punya hati gitu loh. Dilempar barang. Kagak, dilempar barang. Kayak HP dilempar. Kayak gitu-gitu. Kunci dilempar ke gua. Kunci dilempar. Kayak mau mulai kayak udah tahu nih kayaknya bakal makin jauh makin toksik ya. Udah dilepasin gitu. Makanya nggak pernah jadian. Oh, jadi nggak pernah. Tapi lu ghosting kah atau langsung udah kita makanya nggak bisa deh? Kayaknya gue yang di ghosting. Mungkin gue nya jadinya nggak pernah ghosting, cuman sifat gue lama-lama kayak sadar kayak apaan sih lu. Dan jadinya dianya yang udah mundur sendiri. Yang racun. Ya gue sih bandel biasanya sih. Selain bandel? Karena gue gak demen cewek bandel. Selain bandel? Bandel udah. Kayak lu di posisi? Sama galak. Oh, galak. Beda ya posisi sama galak ya? Iya. Kalau lu diposesifin nggak apa-apa gitu berarti? Nggak apa-apa, gue wajar. Oh, betul nyaman ya dikekang gitu? Gue suka diginiin. Sempet sih sebulan, terus kayak kan kalau misalkan kita ngejalin hubungan kayak buat apa gitu ngejalin hubungan tapi kita kayak diatur-atur dikekang gitu kan. Ya udah mendingan kayak ya udahlah ngapain gitu. 1 bulan berarti lo ya dikekang gitu. Gue dulu orang cemburuan parah, tapi sekarang gue juga dong lu. emang cemburu toksik ya? Maksudnya, tapi dari cemburu itu lu apa yang ngekang juga nggak atau gimana? Oh, kalau gue cemburu lebih ke diem sih. Gue nggak mau buka suara karena gue takut malah gue yang salah. Karena gue dulu orang gak enakan, gue cemburuan, tapi sekarang gue udah bisa mengontrol diri gue untuk tidak cemburuan. Pernah nggak bisa nabung. Gue karena kasihan sama dia, terus gue jadinya beliin makanan, bayarin ini, bayarin itu. Terus satu ketika dia mau beli HP, terus gue kaget dong, duit dari mana lo? Terus habis itu pas dia buka rekeningnya, ternyata duitnya banyak. Sejauh ini kayaknya belum sih, karena gue demennya yang bermartabat, yang bermoral gitu, menjalani suatu hubungan ya. Nggak pernah yang asal gitu, gue sih bukan gitu orangnya ya. Iya bener. Pernah. Untungnya aku orangnya kayak cepet sadar gitu tuh. Tapi emang deketnya lama, cuma pas sudah hubungannya cepet banget, gak sampai setahun. Aku gak pernah pacaran lama, aku cuma kayak deket hilang gitu. Tapi ya udahlah ya. Sebelum gue jadian sama cewek yang sekarang, gue pacaran sama cewek yang beda agama dan putus akibat ketoksikan sama-sama. Iya, sama-sama egois aja, sama-sama emang udah nggak bisa. Yang namanya beda agama kan kayak gitu. Kalau gue sih nggak pernah ya terjebak kayak gitu. Gue sih orangnya sadar kalau udah nggak sehat pasti gue tinggalin. Pernah gak sih kayak pacaran tapi nggak ditembak tapi pacaran, jadi nggak tahu startnya dari kapan. Awal-awal mah kayak manis banget, enak banget. Pas udah kelihatan udah nggak enaknya, ya udah. Tapi untungnya gue enaknya sadar banget nih kalau nih orang udah nggak enak banget nih. Jadinya udah sih gitu. Kalau gue selalu jalanin hubungan itu dari awal itu yang selalu cerita dan lebih terbuka aja ya. Jadi untuk posesif gue ngerasa kayak enggak deh, karena gue nggak suka dilarang dan gue nggak pernah mau ngelarang pasangan gue juga gitu loh.
Even kasarnya pun kalau emang lo harus lepas aja udah gitu sih. Kalau posesif sih mungkin beberapa kali ya. Kayak udah terlalu sering jalan gitu, terus dia ngasih tahu udah jangan jalan lagi, kan kemarin udah jalan gitu, harus ACC dulu. Semangat ya bro. Oke. Yang dia lakuin ke gue itu jahat gitu, tapi nggak apa sih bilangnya, yang kasar, nggak kasar, cuma kasar ngebatin gitu. Dia sadar, tapi dia nggak bilang. Dia sadar dia ngelakuin hal itu nih, tapi dia tuh nggak bilang, cuma dia tahu. Lebih kecurigaan. Oke. Ya, karena punya track record yang buruk. Dianya? Guanya. Oh, elunya? Guanya. Lebih ke bandel di luar sih, jajan. Oh, jajan? Iya. Jajan maksudnya gimana? Jajan permen karet. Oh, iya. Gitu. Lebih kayak begitu. Yang rasa strawberry, tau? Iya. Gitu. Kirain pakai PSK. Nggak mungkin lah. Seorang yoga masa PSK. Iya. Lebih ke terapi sih. Enggak, gue nggak alay, sorry. Tapi cewek lu bucin nggak sama lu? Bucin, yang ini bucin. Yang ini bucin? Yang ini Kalau bucin. bucin apa biasa sering dia lakuin ke lu? Dia itu tiap malam harus minta video call. Selain itu? Ketikannya alay. Salah satunya menurut gue itu bucin. Kata sendiri dihina ya guys. Gak apa-apa. Nanti dia orang ngeliat kok. Apa namanya, berarti setiap malam tuh harus video call. Itu biasanya ngobrolin apa aja, Pul? Banyak hal. Kegiatan hari ini ngomongin saham atau forex gitu? Waduh. Kejauhan. Usaha apa yang udah lakuin buat lepas dari toxic itu? Gue putusin. Langsung lo putusin ya? Langsung. Nggak pakai diomongin baik-baik lagi? Ngomong dulu, cuman ya gue bilang di omongan itu, ya kalau kita tuh nggak bisa bareng-bareng lagi. Luka di hati dong cuy. Anjir. Ya paling kayak ya bilang lah dia kayak lu ngapain kayak gini gitu, kayak buat apa lu ngekang gue kayak gitu. Terus dianya gimana? Kayak ya tetap aja namanya kalau ngekang itu kan jatuhnya tuh kayak ngikutin ego dia. Iya kan, kayak ngikutin ego dia, kayak ya lu harus kayak gini, kayak harus apa yang gue mau gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa kayak gitu. Kayak udah. Kayak, tapi akhirnya bubar-bubar juga. iya. Bubar juga. Kalau misalkan memang udah sadar dari toksik, tinggalin aja mendingan. Lu tinggalin? Pernah diobrolin, tapi dia bilangnya ya aku kan orangnya begini gitu. Oh gitu? Selalu kayak Terus gitu. lu responnya gimana? Ya karena cinta ya udah bilangnya ya oh ya udah gitu, oh ya udah kita jalanin lagi aja gitu. Emang bego sih. Kalau udah nggak ada rasa, benar-benar nggak ada rasa, ya udah gue nggak bisa lanjutin lagi gitu. Kalau dari gue nya, ya itu kan masih kecil, masih lah otaknya masih gitulah, langsung hilang aja udah gitu. Oh ghosting aja gitu? Nggak ghosting juga sih. Lebih tepatnya ngebuat biar dia yang ngomong putus duluan gitu. Lu tinggalin aja nggak sih kalau lu udah ngerasa hubungan lu nggak bener kayak gitu? Karena percuma apapun yang lu lakuin bakal nggak bener aja, bakal negatif terus aja sampai endingnya nggak akan jadi juga gitu loh. Dikasih tahu kalau nggak bisa ya, kalau gue sih udah males, namanya putus nyambung. Sekarang gue udah males, jadi kalau dianya udah merasa nggak enak juga, gue juga udah merasa nggak enak, ya bubar aja gitu loh. Gue sih pasti diomongin dulu ya. Kalau diomongin tapi dianya masih kayak gitu ya, sorry to say ya, gue udah nggak bisa lagi sama dia. Ibaratnya udah nggak sejalan lagi lah. Akhirnya gue menjauh sih. Udah ya bisa dibilang putus lah. Nah, pertama nih gue tes kan nih orang, gue jauhin. Dia sadar kayak dia sadar kayak enggak, dia sadar terus ya udah gue jauhin kan, gue putusin. Dia oke aja, ya udah itu udah gampang sih. Cuman pas ngejauhnya itu ya nggak segampang itu juga. Cuma pas mau lepas dari orang itu nggak begitu susah. Salah satu faktornya ya orang tua gue ngelarang gue untuk lanjut lebih jauh. Dijalanin apa adanya aja sih. Jalanin apa adanya, jangan ditutup-tutupin, ya terbuka aja sih. Sampai pasangan lu tahu aja, jadi akhirnya nerima apa adanya. Itu sih. Dari awal jangan tutupin. Cerita semuanya terbuka. Benar, lu harus membangun komunikasi yang baik sih di awal. Kalau misalkan lu nggak nyaman seperti ini, lu nggak suka seperti ini gitu. Kalau lu udah komunikasiin di awal sih, dan kalau dia terima,
ya itu berarti udah bagus kan gitu. Kalau menurut pertanyaannya, kalau dia nggak terima, kalau gue sih sekarang sih mendingan nggak usah lanjutin kalau dia nggak terima, daripada lu buang-buang waktu kan. Tinggal nunggu waktu aja sih kalau lu nggak terbuka sama pasangan lu di awal-awal. Salah satunya gue jujur, gue apa adanya. Yang mungkin itu yang bikin dia makin plok sama gue. Oh, plok apa tuh? Makin lengket. Suara Kultura, Voice of the Culture.